Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levia Tatia dari kelas 11 IPA bidang Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ceramah. Yang pertama yaitu pengertian ceramah. Pengertian ceramah menurut KBBI yaitu pidato seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Pengertian ceramah secara umum yaitu suatu kegiatan menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang yang mendengarkan ceramah mengetahui dan memperoleh sesuatu yang berharga dari sisi ceramah yang disampaikan. Nah, pengertian teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada pendengar. Jenis teks ceramah ini terdiri dari dua, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Selanjutnya, bagian-bagian penting dari ceramah. Yang pertama, inti atau pokok-pokok isi ceramah. Yang kedua, penjelas. Yang ketiga, pembicara atau pendengar ceramah. Yang keempat, permasalahan. Yang kelima, argumentasi yang berisi pendapat, fakta, dan saran. Selanjutnya, struktur ceramah. Struktur ceramah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembuka atau tesis, yaitu bagian awal dari teks ceramah. Pada bagian pembuka terdapat pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang sesuatu dalam topik yang akan dibahas. Bagian kedua yaitu isi atau rangkaian argumen. Merupakan bagian rangkaian argumen yang diperkuat dengan fakta atau pendapat yang disampaikan mengenai topik yang akan diangkat menjadi bahan materi ceramah. Bagian ini berkaitan dengan tesis. Selanjutnya bagian ketiga yaitu penutup atau penegasan ulang, yaitu bagian yang berisi simpulan atau rangkaian hasil penalaran dari pernyataan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu kebahasaan teks ceramah. Yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama, tunggal, dan kata ganti orang kedua, jamak sebagai sapaan. Yang kedua yaitu menggunakan kata sapaan. Yang ketiga menggunakan kata hubungan argumentasi, sebab akibat, menggunakan kata hubungan temporal, perbandingan, atau pertentangan. Yang keempat menggunakan kata teknis, yang kelima menggunakan kata persuasif atau ajakan, yang terakhir yaitu menggunakan kata kerja mental. Selanjutnya yaitu merencanakan dan menyunting teks ceramah. Yang pertama merencanakan ceramah dalam garis besar. Yang bagian A, pembuka berisi sapaan, ajakan bersyukur, ucapan terima kasih, dan harapan. Selanjutnya bagian B, pengantar materi berisi judul, isi, materi, metode, waktu bertanya, dan lainnya. Selanjutnya bagian C ini berisi materi inti, bagian D simpulan ceramah, bagian E atau terakhir yaitu penutup, ucapan berisi ucapan terima kasih dan salam penutup. Selanjutnya bagian 2 yaitu mencari pendukung materi ceramah. Bisa dari internet, buku, bahkan meminta secara langsung kepada tokoh-tokoh penceramah. Ketiga yaitu menyunting materi ceramah. Yang pertama penyiapan teks, selanjutnya penyiapan bahan pemandu. Berikutnya mencermati bahan suntingan, yaitu seperti cara penyajian maupun isi. Selanjutnya memperbaiki kesalahan dengan berpedoman dengan sumber yang terpercaya. Bagian terakhir yaitu melatih keberanian dan kelancaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaian presentasi materi ceramah ini masih terlalu sederhana karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.